Sertijab PLT Satuan Polisi Pamong Praja. Sertijab PLT Satuan Polisi Pamong Praja. Hari ini kegiatannya Bapak Staf Ahli Gubernur Papua bidang pemerintahan hukum dan politik, Bapak Triwarno Purnomo, SSTP MSI. Bapak Staf Ahli Gubernur Papua bidang pemerintahan hukum dan politik, Triwarno Purnomo, SSTP MSI, yang nanti akan memimpin acara ini Sertijab. Acara ini berlangsung di lantai 2 ruang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua. Tim dari BKD sudah standby. Ahli Gubernur Papua, Bapak Triwarno Purnomo, SSTP, Bapak Martinus Rumbino, AMD TS. Yang terhormat Bapak Pejabat Baru PLT Kasat Pol PP Provinsi Papua, Bapak Urip Supriyadi Sukirno SE. Dan yang kami hormati pejabat eselon 3 dan eselon 4 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Yang pertama, pembukaan yang telah kita lewati bersama, penyampaian pesan dan kesan dari pejabat lama. Yang kelima, penyampaian sambutan dari pejabat baru. Dan yang keenam, penyampaian pengarahan dari PJ Gubernur Papua atau yang mewakili. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melangkah pada acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon. Tanggal 6 Mei tahun 2025 tentang Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua. Maka yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Martinus Rumbino AMD TS, NIP 1973 0330 1997 12
1001. Pangkat golongan ruang Pembina tingkat 1 4B. Jabatan PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua. Selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Nama Urip Supriyadi Sukirno SE, NIP 1968 0120 1987 11 1001. Pangkat golongan ruang Pembina tingkat 1 4B. Polisi Pamong Praja Provinsi Papua. Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama telah menyerahkan segala tugas dan tanggung jawab selaku pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua kepada pihak kedua. Dan pihak kedua telah menyatakan menerima segala tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua dari pihak pertama. Berita acara serah terima tugas ini ditandatangani di Jayapura oleh masing-masing pihak dan disaksikan oleh staf ahli gubernur bidang pemerintahan, politik dan hukum Provinsi Papua. Dibuat di Jayapura pada tanggal 9 Martinus Rumbino AMDTS. Pihak kedua yang menerima Urip Supriyadi Sukirno SE. Disaksikan oleh atas nama Gubernur Papua, staf ahli gubernur bidang pemerintahan, politik dan hukum Triwarno Purnomo SSTP MSI, Pembina Utama Madya, NIP 1977 0825 1997 11 1001. Selesai. Membaca. Selanjutnya, persiapan serah terima tugas Kita masuk di kepada pejabat yang akan mendatangani berita acara serah terima tugas dipersilakan mengambil tempat. Yang pertama, Bapak Martinus Rumbino AMDTS sebagai pihak pertama. Yang kedua, Bapak Urip Supriyadi Sukirno SE sebagai pihak kedua. Dan disaksikan oleh pejabat staf ahli bidang pemerintahan, politik, hukum Bapak Triwarno Purnomo SSTP MSI. Penandatanganan berita acara serah terima tugas. Bapak staf ahli disilakan kembali ke tempat. Pejabat yang baru mendatangani berita acara, hadirin dipersilakan duduk. dari Satpol PP yang lama. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita sebagai umat yang beragama, kita patut mengucapkan puji dan syukur karena kebaikan penyertaan Tuhan lah kita ada di tempat ini. Yang saya hormati PJ Gubernur Papua, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Tri selaku staf ahli bidang pemerintahan, politik dan hukum. Yang saya hormati Bapak PLT baru Satpol PP Provinsi Papua, serta Bapak Ibu pejabat yang hari ini hadir dalam serah terima jabatan Kasatpol PP Provinsi Papua. Ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini sebagai
pesan dan kesan saya. Tentu yang pertama saya ucap syukur buat Tuhan. Karena kebaikan Tuhan saya bisa dipercayakan untuk memimpin tempat ini walaupun cuma tidak sampai 1 tahun. Tetapi sebelum daripada PLT saya untuk pada saat Bapak PJ Gubernur Bapak Ramses Limpong, saya juga sudah diberikan kepercayaan untuk menjadi PLT pada saat Bapak Kasat Pol PP menjadi PJ di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ini suatu hal yang luar biasa. Artinya apa? Inilah wadah buat kita bisa belajar bagaimana bisa memimpin dan bisa mengordinir suatu organisasi yang besar. Dan kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan Provinsi Papua dalam hal ini Bapak PJ Gubernur, Ibu Sekda, para asisten dan semua kepala PD yang selama ini bisa memberikan saya banyak masukan sehingga saya bisa belajar bagaimana bisa menjadi pemimpin yang bisa mengayomi, bisa bagaimana merangkul semua pihak, Pak. Walaupun di sini kita dari berbagai kalangan, tetapi saya memberi apresiasi besar buat semua teman-teman pejabat maupun staf yang ada di Satpol PP bahwa kerjasama kita yang selama ini tetap dipertahankan. Kalau boleh tidak ada kubu-kubu, Pak. Kubu satu itu cuma Satpol PP, Pak. Sehingga kita bisa bekerja bersama-sama, Pak. Kalau banyak kubu nanti kita akan susah. Jadi kubu kecilnya adalah kubu Satpol PP, kubu besarnya adalah pemerintah Provinsi Papua. Kubu yang paling utama adalah pemerintah Republik Indonesia. Jadi itulah menjadi landasan kita untuk bagaimana kita bisa bekerja. Harapan saya tidak banyak, tetap solidaritas kita, kebersamaan kita, kekompakan kita, kemudian juga mana kebersamaan kita. Dan saya juga puji syukur karena pejabat baru bisa masuk di kantor baru, Pak. Ini apresiasi buat pejabat baru. Jadi mungkin dari hal yang kurang di saya bisa dilengkapi oleh pejabat yang baru, Pak. Ini lika-liku daripada kepemimpinan, sehingga satu pemimpin tentu punya kekurangan, satu pemimpin punya kelebihan, Pak. Tetapi setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan, Pak. Tetapi apa yang Tuhan berikan itulah yang kita pelihara. Hari ini kebaikan Tuhan sehingga kita masih ada di sini. Tentu ada hal yang saya ingin sampaikan bahwa Provinsi Papua kita bukan Papua yang dulu, yang kita bisa dengan leluasa kita sampaikan semua bisa jadi lebih baik. Apa yang berbeda, Pak. Artinya Pak, kita dengan kondisi yang ada, tetap kita tetap optimis untuk bagaimana menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Yang simpel adalah ucap syukur. Karena ucap syukur itu sedikit banyak kita tetap terima. Ini yang mungkin saya pesan teman-teman semua, khususnya Satpol PP, sedikit banyak kita tetap ucap syukur. Dengan ucap syukur itu biar sedikit kita pulang tentu mencukupi kita punya rumah tangga. Tetapi kalau kita tidak ucap syukur, kita tidak akan pernah bekerja dan tidak pernah dipercaya di mana-mana, Pak. Mungkin itu saja sedikit pesan dan pesan saya. Tentu Tuhan memberkati kita, memberkati pejabat yang baru dengan teman-teman yang ada di Satpol PP, bagaimana membangun kebersamaan, kekompakan, sehingga membangun Pol PP yang lebih baik, sehingga tugas-tugas Pol PP dalam penegakan itu bisa dijalankan dengan baik. Karena Pol PP pada saat itu gabung di penanggulangan bencana, hari ini Pol PP dengan damkar saja. 3 hal yang berbeda walaupun digabung, 1 penegakan, 2 penanganan, Pak. Sehingga ini yang perlu nanti akan ditindaklanjuti baik supaya standar pelayanan minimum kita dalam Satpol PP tetap ditingkatkan. Itu saja, Tuhan memberkati kita dalam pelayanan dan kerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Triwarno Purnomo SSTP MSI, staf ahli bidang pemerintahan, politik dan hukum yang mewakili Bapak PJ Gubernur. Yang saya hormati Bapak Jackson Labi dari BKD bersama seluruh staf. Yang saya hormati pejabat eselon 3 dan eselon 4 beserta seluruh staf yang hadir di siang hari ini. Pertama-tama kita patut menyampaikan puji syukur kepada Tuhan karena dengan kasih Tuhan, dengan kesetiaan Tuhan, sehingga hari ini kita boleh hadir di sini melaksanakan atau menyaksikan serah terima jabatan dari pelaksana tugas Satpol PP yang lama kepada pelaksana tugas Satpol PP yang baru.
Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak PJ Gubernur, Bapak Arses Limong, yang boleh mempercayakan saya sebagai Kepala PLT, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua. Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kalau bilang cukup berat, tapi saya tetap berjanji saya akan melaksanakan tugas dengan baik. Sendiri, saya bersama-sama dengan teman-teman pejabat eselon 3, eselon 4, dan seluruh staf. Oleh sebab itu, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kejikut. Kemudian, tanggung jawab kita ke depan sangat besar. Kita punya tugas adalah penegakan perda, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, melakukan perlindungan masyarakat. Kita sudah berapa kali melaksanakan tugas berkaitan dengan penegakan perda bersama-sama dengan Bapeda, yaitu Bapeda adalah SKPD yang mendatangkan PAD. Justru itu beberapa SKPD yang menghasilkan PAD, kita OPT kita topang, kita menjaga mereka, kita melakukan pengamanan, sehingga tugas-tugas perda itu kita lakukan. Yang pertama kemarin di PPI Hamadi, mohon izin Bapak Tri, kita sudah laksanakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 1 Maret mulai sampai dengan sekarang ini. Pendapatan sudah cukup baik, sudah dilaporkan oleh Ibu Kepala Bapeda. Kemudian ada hal-hal lagi yang sangat penting, yaitu di Jembatan Timbang itu kita sudah menang pengadilan, tinggal kita eksekusi. Kemudian yang paling berat lagi adalah nanti di Expo ini yang menjadi tanggung jawab. Kemarin kita sudah rapat dengan Pak Sekda, mantan Sekda Pak Walilo, dan menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata. Kita kasih waktu 2 bulan, kita eksekusi itu, sehingga tempat itu bisa dipakai untuk mendatangkan pariwisata dan mendapatkan PAD untuk menopang APBD pemerintah Provinsi Papua. Hal yang paling penting adalah kemarin waktu kami diserahkan SK oleh Bapak Kejikut, Bapak Kejikut menyampaikan bahwa Satpol PP bagaikan anak ayam kehilangan hidup. Saya catat itu di dalam set nota. Dan mohon maaf, kami punya kantor Satpol PP di atas di Palang mulai bulan November 2024. Dan Bapak Kub tanya saya, Pak Yadi, berapa lama kau bisa menyelesaikan persoalan itu? Saya secara spontan, saya bilang 3 hari aja. Sama dengan teman-teman, kita langsung mengundang Ondo dan kita rapat 2 malam. Dan terima kasih Bapak Ondo sudah bisa dengan sukacita sudah bisa menerima kami, dan kemarin tepat kami sudah buka Palang dan teman-teman kita sudah bisa kembali bekerja. Tapi dengan catatan kemarin saya pergi ke sana, kita punya kantor sangat, kalau dibilang sangat parah, oke lah, karena pintu-pintu semua dibongkar, kemudian semua dokumen itu dibongkar, semua dibuang. Jadi nanti habis ini saya akan ketemu Bapak PJ Sekda, saya laporkan, sehingga mungkin dalam waktu 2 minggu atau berapa minggu kita akan masuk, karena perlu diperbaiki, perlu dicat dan sebagainya. Kemudian yang berikut, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak PLT Kasat yang lama, Bapak Martinus Rumbino, sudah bersama-sama dengan kami 1 tahun lebih, kalau tidak salah ya. Terima kasih atas loyalitas Bapak, terima kasih atas saran Bapak kepada kami staf. Kami percaya bahwa Bapak selalu akan berkati oleh Tuhan. Kemudian terima kasih juga kepada panitia ya, teman-teman staf yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik sehingga bisa terlaksana dengan baik. Tuhan memberkati. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Triwarno Purnomo sudah bisa hadir. Bapak selalu diberkati oleh Tuhan. Pak Jackson Elabi bersama dengan staf semua diberkati oleh Tuhan. Hanya satu pesan saya bekerja di sini tidak sendiri. Saya didukung oleh kepala bidang, oleh kepala seksi dan semua staf. Satpol PP maju bukan karena saya, Satpol PP maju karena kalian semua. Kita ubah Satpol PP. Bagaimana, setuju?
Saya datang ke sini bukan saya sendiri, saya tidak akan bikin kotak-kotak. Saya punya tim kerja waktu itu. Justru itu terima kasih kepada saya punya tim kerja sudah menopang saya dengan baik sehingga semua kegiatan-kegiatan di lapangan kita sudah jalan dengan baik. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang bisa memberikan kekuatan dan kesehatan, nafas hidup untuk saya. Dan hari ini saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena hal ini terjadi karena Tuhan. Demikian sambutan saya, atas perhatian saya menyampaikan terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan staf ahli Gubernur Papua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati dua PRT Kasatpol PP yang lama dan baru yang baru saja melakukan serah terima, Pak Martinus Rubino dan Pak Urip Supriyadi, dua-dua teman saya. Yang saya hormati Pak Jason Melati, Kabid Pengembangan. Yang saya hormati seluruh jajaran Satpol PP Pemprov Papua, Eselon 3, Eselon 4 dan seluruh ASN Satpol PP. Dan saya hormati teman-teman dari BKD Pemprov Papua. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, yang pertama saya berada di sini mewakili Bapak Pejabat Gubernur Papua. Kenapa demikian? Karena Kasatpol PP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sehingga terkait dengan itu juga, sehingga saya mohon maaf tadi diperintahkan, bukan tadi malam diperintahkan untuk mewakili Bapak Pedikut di sini. Cuma karena berhubung tadi pagi baru tiba sekitar jam 8. Tiba jam 8 di Bandara Sentani dan sampai di rumah pintu terkunci. Jadi ya, mohon maaf agak terlambat, tapi saya rasa tidak mengurangi semangat kita untuk menyaksikan acara sertijab Kasatpol PP ini, dan kita semua punya harapan. Teman-teman BKD yang sudah bekerja menyiapkan ini sebagai perpanjangan tangan dari Pak Pejabat Gubernur untuk kita hari ini mempunyai Kasatpol PP yang baru. Beberapa hal-hal yang sudah disampaikan baik Pak Rundino maupun Pak Urip kita semua sudah dengar ya, dan saya hanya mendukung dan menguatkan itu semua bahwa Satpol PP harus satu. Kita punya tanggung jawab untuk membesarkan organisasi dan membesarkan peran kita di dalam sama-sama kita menyelenggarakan pemerintah Provinsi Papua ini. Hal-hal yang sudah dibuat oleh PRT yang lama seperti tadi sudah disampaikan juga, tinggal dilanjutkan oleh PRT yang baru. Dan juga PRT yang baru bukan orang dari luar. Tadi malam ketika saya dihubungi, saya tanya siapa yang PRT? Dijawab orang dalam juga. Jadi saya rasa tidak ada masalah ya. Jadi dibilang orang dalam juga ya. Berarti semua sudah sama. Dan itulah Satpol PP. Satpol PP ini sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya besar. Tadi sudah diuraikan sedikit dengan tugas pokok dan tanggung jawab Satpol PP terkait penegakan peraturan daerah, juga Perda dan Perkada kepala daerah. Di samping juga fungsi-fungsi operasi. Fungsi-fungsi operasi itu sangat ditentukan oleh kita punya kapasitas, baik sarana, tenaga, dan juga ya, tadi dibilang dan dengan yang ada disyukuri. Semua pasti paham ya. Dan saya lama di Satpol PP, Bapak Ibu semua. Saya kasih Satpol PP Kota Sorong tahun 2002 sampai 2005. 2002 sampai 2005 kasih Satpol PP Kota Sorong, dan banyak hal yang kita buat di sana, seperti pembebasan bandara. Sekarang itu dibilang bandara Geo, bandara Dominika Barroso, itu kita yang dilaksanakan. Kemudian
antara Kabupaten Sorong dan Kota Sorong itu berbatasan itu seperti Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Sedikit cerita singkat. Jadi pada saat pemekaran Kota Jayapura itu ada retribusi parkir punya Kabupaten Jayapura yang berada di Pasar Remu namanya. Dan Pasar Remu itu ada di Kota Sorong. Kabupaten Sorong itu tidak pernah mau menyerahkan. Sudah difasilitasi 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, dan akhirnya kita pakai cara-cara adat saja. Jadi saat itu wali kota perintahkan kepada saya dan saya bilang siap. Jadi kita pakai cara-cara adat. Pos retribusi kabupaten yang ada di dalam kota itu kita bongkar dalam 1 malam, dan di subuh-subuh hari kita sudah langsung mobilisasi di sepenggal kota masuk seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang di dalam aturan pemekaran itu bahwa paling lambat 1 tahun itu sudah serah terima aset semua ya. Tetapi kenyataannya banyak yang berlarut-larut sehingga difasilitasi sama Kemendagri. Tidak kunjung selesai ya, kita cari jalan. Itulah Satpol PP. Jadi saya sangat bangga juga sempat bertugas di Satpol PP, dan dari Satpol PP itulah yang membawa saya ke Jayapura. Kenapa demikian? Karena hampir setiap hari kita melakukan operasi, baik operasi bar, kafe, bongkar rumah tanpa YB. Akhirnya saya punya orang tua telepon. Saya punya orang tua di Jayapura, saya telepon. Aku kerja apa di sana? Setiap hari begitu, tinggal begitu, aku pulang sudah. Nah dari situ akhirnya pulang ke Jayapura. Mungkin kalau tidak tugas di Satpol PP, mungkin tugas di sana baik-baik saja. Tidak ada jalan ke Jayapura. Jadi itu sedikit cerita untuk menambah semangat kebersamaan kita, dan saya sangat setuju tadi Pak Kasatpol PP bilang beliau tidak sendiri, dan tentunya teman-teman di Satpol PP semua sangat diharapkan untuk bekerja sama, bergandengan tangan, mendukung kesuksesan pelaksanaan tugas Satpol PP Provinsi Papua. Orang bilang sertijab itu hal yang biasa, memang biasa, ini hal yang biasa. Jadi tidak usah dibawa ke sana kemari, ini hal yang biasa. Dan teman-teman, Bapak Ibu semua yang duduk di depan saya atau anggota Satpol yang duluan, ada saatnya untuk kita meneruskan estafet ini. Jadi mari ketika ada yang menjabat, kita semua dukung. Kita belajar untuk dipimpin dulu agar kelak kita bisa memimpin. Kalau kita tidak mau dipimpin, itu cerita mati. Kalau kita mau tiba-tiba jadi pemimpin, kalau kita tidak dipimpin saja tidak bisa, itu mau jadi pemimpin itu cerita mati. Kalaupun jadi, itu sangat buat organisasi bukan menjadi baik, tapi menjadi kurang bagus. Jadi saya harap kerjasama dan dukungan dari semua teman-teman Satpol PP Provinsi Papua mendukung pelaksanaan tugas Kasatpol PP sehingga tanggung jawab Kasatpol PP secara berjenjang kepada gubernur melalui sekda itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan saya secara pribadi, Pak Kasat, saya siap membantu teman-teman di mungkin dari saya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santan dan Om Santi Santan. Terima kasih. Izin Bapak untuk dapat di tempat kami. Demikian laporan kami dari lantai 2 cara sertijab LT Satpol PP Provinsi Papua tahun 2025 yang tadi sudah kita ikuti bersama. Kita akan menutup acara ini dengan doa. Dari awal Doa akan terakhir dibawakan oleh Bapak kita Renat masuk diri kepada Bapak kami. cara doa. Masing-masing, izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Mari kita berdoa, merendahkan diri kepadamu, datang mengucap syukur di hari ini atas kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh melaksanakan acara serah terima jabatan di siang ini. Semua terjadi menurut kehendak dan campur tangan Tuhan. Kualitas bijaksana dari Salomo itu turun bagi hamba-Mu supaya dapat memimpin kami semua melaksanakan tugas
dan tanggung jawab di Provinsi Papua dengan baik. Kami akan berpisah, Tuhan sertai dan tuntun kami semua, dan sebentar juga kami akan melaksanakan aktivitas kami kembali seperti biasa. Tuhan tuntun dan menyertai kami semua. Inilah doa kami, dan kami akhiri acara serah terima jabatan di siang ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Terima jabatan pelaksana tugas Satpol PP Provinsi Papua. Apabila terdapat kesalahan perkataan dan perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Shalom dan selamat siang. Acara sudah sukses dilaksanakan. Demikian laporan kami dari kantor Gubernur Papua lantai 2 untuk acara Sertijab PLT. Izin Bapak, Pamong Praja. kami Thank you for watching. izin Bapak. Pejabat yang baru mendapatkan ucapan selamat dari seluruh staf yang hadir mengikuti acara hari ini. Masuk ke tidak? Masuk ke tidak.